Pasti lu pernah lihat gambar kayak gini, gini, dan gini. Gambar-gambar yang barusan gue tunjukin itu adalah hasil buatan AI yang bisa ngebuat gambar persis ala-ala Studio Ghibli dengan foto yang kita punya. Jadi konsep dari AI Generative Machine itu kayak kita punya foto, terus kita minta AI untuk ubah foto tersebut jadi foto Ghibli. Sekilas ini kayak sebuah teknologi baru ya, yang bisa ngebuka peluang kreatif banyak orang dan mempercepat produksi film-film Studio Ghibli. Nah tapi, teknologi ini menuai kontroversi dari banyak orang, karena walaupun banyak orang setuju dan nyoba pakai teknologi ini, nyatanya banyak orang yang mengkritik, bahkan menentang penggunaan AI ini untuk ngebuat gambar dengan tema Studio Ghibli. Memang nih ya, kalau kita lihat langsung hasil karya Hayao Miyazaki sekaligus pemilik dari Studio Ghibli, hasil karyanya itu sangat estetik gitu. Bahkan gue pun yang gak begitu suka nonton anime, cukup tertarik dengan hasil karya beliau di film-film Ghibli. Bahkan ya, kalau lo tahu, ada scene yang cukup viral, durasinya sekitar 4 detik. Nah, fun fact-nya, untuk ngebuat scene 4 detik itu, Hayao Miyazaki itu butuh waktu sekitar 1 tahun 3 bulan untuk bikin semuanya. Di sini kita bisa lihat ya, betapa sulitnya memang untuk ngebuat karya-karya Ghibli ini yang sangat estetik, unik, dan juga menarik. Nah tapi, baru-baru ini perusahaan besar AI yaitu OpenAI ngeluarin teknologi bisa nge-generate gambar dengan gaya apapun, termasuk gaya Studio Ghibli. Dan ini bukan AI yang biasa bikin gambar ala kadarnya ya, tapi beneran bikin ilustrasi yang sekilas hampir mirip dan nggak bisa dibedain dari karya aslinya. Teknologi ini langsung bikin heboh internet, ada yang kagum, ada yang skeptis, dan juga ada yang marah. Soalnya, Studio Ghibli itu punya ciri khas yang unik banget, yang selama ini cuma bisa diciptain lewat tangan-tangan para ilustrator yang berbakat. Sedangkan dengan munculnya teknologi ini, AI bisa ngelakuin itu dalam hitungan detik. Di satu sisi, ini bisa jadi kemajuan besar banget. Bayangin, kalau dulu bikin film Ghibli butuh waktu bertahun-tahun, sekarang bisa jauh lebih cepat. Karena teknologi ini bisa jadi alat bantu buat industri kreatif, untuk bikin proses itu lebih efisien, bahkan bisa bantu banyak orang-orang yang gak punya skill menggambar, jadi tetap bisa berkarya. Tapi di sisi lain, ini juga bikin banyak orang itu geram gitu, karena ini ngebuat banyak seniman yang ngerasa hasil kerja keras mereka tuh jadi nggak ada hasilnya. Mereka latihan bertahun-tahun, AI tinggal klik aja langsung jadi gitu. Bahkan ada yang bilang kalau AI ini tuh bukan sekedar alat, tapi pencuri digital yang nyolong gaya ilustrasi orang lain tanpa izin. Bahkan sempat beredar ya, tanggapan yang katanya sebagai respon resmi dari Hayao Miyazaki, di mana beliau bilang kalau penggunaan AI ini tuh semuanya menjijikan segala macam. Tapi kemarin tuh gue nonton videonya Eno Bening ya, yang ngebahas soal Ghibli ini juga, dan dia bilang kalau responnya itu fake gitu. Bukan respon si Hayao Miyazaki ke ChatGPT baru-baru ini, tapi itu respon lama beliau ke AI Image Generator juga, tapi intinya itu bukan ke ChatGPT gitu. Sayangnya teman-teman, enggak, itu bukan opini resmi Hayao Miyazaki atau Studio Ghibli terhadap fenomena ini. Setidaknya sampai gue syuting belum ada surat resmi, belum ada deklarasi resmi atau cease and desist resmi dari Ghibli. Tapi terlepas dari itu semua, fenomena itu kontroversial banget, karena ada yang bilang ini manfaatkan teknologi, tapi ada yang bilang ini mencuri karya. Nah makanya di video kali ini, gue mau bahas apakah membuat gambar pakai AI ini tuh butuh kesalahan, dan apakah orang yang mengkritik AI ini adalah orang-orang yang menentang perkembangan zaman. So, disimak sampai habis. Sebenarnya kalau kita ngomongin AI atau teknologi baru di luar sana, pasti akan selalu ada pertentangan dari pihak-pihak yang kontra sama penggunaan teknologi tersebut. Misalnya nih, dari awal kemunculan chatbot AI kayak ChatGPT, Gemini, dan lain-lainnya, itu ada banyak pertentangan dari pihak-pihak yang mengkritisi teknologi ini, karena dibilang bisa bikin bodoh lah, bikin manusia jadi males, dan alasan-alasan lainnya. Sebenarnya memang bodoh banget ya kalau kita tuh menentang teknologi kayak AI, karena mau kita suka atau enggak, teknologi ini akan terus semakin canggih dan perlahan bisa gantiin kita. Tapi kita nggak bisa pungkiri nih, memang kemunculan AI bisa disalahgunakan banyak pihak untuk keuntungan pribadi ataupun mengganggu orang lain. Dan di satu sisi, AI ini memang bisa bikin menciptakan dampak negatif di tangan orang yang salah. Jadi AI ini tuh sebenarnya kayak pisau bermata dua, bisa kita manfaatin, tapi bisa juga jadi merusak. Sama halnya kayak AI Image Generator ini yang bisa ngubah foto kita jadi ala-ala Studio Ghibli. Sebenarnya ini keren banget sih, lu tinggal masukin foto, kasih prompt dikit, terus tiba-tiba jadi lukisan ala anime Jepang yang sinematik dan dreamy banget. Makanya banyak orang itu excited banget itu buat nyobain, karena ini ngebuat kita tuh bisa punya diri kita sendiri versi Ghibli. Nah tapi masalahnya, teknologi kayak gini tuh nggak bisa lepas dari namanya gray area, alias situasi nggak jelas atau ambigu. Salah satunya ya soal hak cipta dan originalitas. Banyak fans garis keras Ghibli yang ngerasa kalau AI yang bikin gambar mirip kayak gayanya Hayao Miyazaki dan kawan-kawan, itu kayak ngerampok estetika khas mereka tanpa izin. Soalnya gini, AI itu kan dilatih dari kumpulan data, dan bisa jadi data-datanya itu nyomot karya asli para seniman Ghibli buat dipelajarin. Walaupun kita nggak tahu persis gambar ini ambil dari mana, tetap aja kalau AI bisa bikin gambar yang mirip banget sama karya aslinya, banyak orang yang ngerasa kalau itu kayak nyolong karya orang lain. Sebenarnya permasalahan itu kan bukan teknologinya bisa produksi jauh lebih cepat, justru ini bisa jadi peluang. Tapi yang permasalahan itu adalah ketika teknologi ini bisa menduplikasi karya orang lain, dan seolah-olah itu adalah karya si AI tersebut.
Dan yang misalnya lagi adalah, duplikasi ini tuh bukan dilakukan sama perorangan, tapi perusahaan yang besar. Beda ya, antara orang bisa gambar karya Ghibli pakai tangan sendiri, sama perusahaan AI besar yang ngambil data-data karya orang lain untuk ngelatih sistem mereka tanpa izin ke seniman aslinya. Nah ini bikin banyak orang, terutama seniman, itu ngerasa dirugiin. Karena lo bayangin aja, udah bertahun-tahun asal skill ngegambar, bikin style sendiri, terus bangun identitas visual dari nol, tahu-tahu ada perusahaan besar yang nyumbang ribuan gambar lu buat ngelatih AI mereka, dan hasil akhirnya tuh bisa dipakai orang lain dalam waktu yang singkat. Dan yang lebih parahnya lagi, sistem ini tuh dimonetisasi sama orang-orang yang ngeliat celah peluang di sini. Kayak misalnya gue liat kemarin tuh ada yang buka jasa edit foto studio Ghibli pakai AI, yang tentu ini pasti tanpa izin sama si pemilik karya tersebut. Jadi kalau ada orang yang protes dan menantang penggunaan ChatGPT untuk generate gambar Ghibli, orang itu bukan protes sama efektivitas si AI dalam memproduksi gambar, tapi yang protes itu adalah etika dan originalitas dari hasil gambar tersebut yang dibuat sama AI itu. Sebenarnya nih ya, kalau kita berbicara soal hukum, ini tuh masuknya masih abu-abu, karena gaya gambarnya itu belum tentu dilindungi secara eksplisit. Dan sebenarnya yang dilindungi sama hukum itu kan lebih ke karakternya, kayak Totoro, Chichiro, atau si Hall-nya gitu. Tapi kalau AI ini ngantauin bener-bener plek-ketiplek, ya dia bisa kena copyright juga, walaupun tergantung negaranya itu di mana. Nah, masalahnya AI ini kan belajar dari karya-karya seniman tanpa izin gitu. Jadi kalau misalnya hasilnya mirip banget sama Ghibli dan lu bilang itu original dari lu, ya itu bisa jadi misleading atau menyesatkan. Jadi sebenarnya walaupun AI yang kerja, tapi tanggung jawab itu tetap ada orang yang makainya. Dan kalau kita lihat nih ya, secara etika, sebenarnya kita tergantung untuk apa dulu. Kalau niatnya untuk seru-seruan, iseng karena penasaran, atau untuk sama teman-teman aja, menurut gue nggak masalah ya, karena kita cuma gunain teknologi yang ada tanpa maksud untuk nyuri apalagi cari keuntungan. Beda nih, kalau udah karena komersil untuk keuntungan pribadi, ini jatuhnya merusak etika. Soalnya studio Ghibli itu punya gaya khas yang udah jadi merek visual mereka gitu. Lagi pula nih, karya seni itu menurut gue bukan cuma sekedar tampilan visual estetik doang, tapi juga ada filosofinya, emosinya, dan juga pesan-pesan dari karya seni tersebut. Nah, ketika ini terautomatisasi sama AI, kesannya tuh kayak kosong aja gitu. Terus apakah kita harus balik lagi gitu ke zaman dimana semuanya itu dibuat secara manual? Ya kalau mau dapat filosofi dan emosinya memang harus gitu. Tapi kan di zaman sekarang kayak aneh aja gitu. Kalau nggak manfaatin aspek teknologi dalam pembuatan karya, yang ada malah menghambat produksi filmnya dan justru malah bikin kalah saing sama studi film lainnya. Tapi jadi masalah itu kan sebenarnya bukan efektivitas atau durasi pembuatannya, tapi idenya. Karena kalau secara teknisnya, ya kita nggak bisa mungkiri kalau AI ini bakal mendisrupsi banyak pekerjaan termasuk melukis. Sedangkan kalau ide itu kan original dari pemikiran si pembuatnya, dan justru ide itu yang mahal. Makanya banyak dari fans-fans Ghibli itu yang protes, ya kesana kayak orang-orang tuh FOMO dan merusak feel keaslian dari tontonan yang mereka suka. Fenomena pembuatan gambar Ghibli pakai AI sebenarnya jadi peringatan juga untuk para ilustrator dan lain-lain bahwa cepat atau lambat, teknologi AI bakal mendisrupsi banyak pekerjaan kita. Karena cepat atau lambat dan suka atau nggak suka, teknologi akan semakin canggih seiring berjalannya waktu. Tapi sebenarnya permasalahan di sini bukan pada seberapa canggih teknologi yang ada, tapi soal etika dan penggunaan teknologi itu sendiri. Karena mau secanggih apapun teknologinya, percuma kalau digunakan untuk hal-hal yang bertentangan sama etika yang ada. Gimana nih pendapat lo terhadap masalah ini? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dari pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.